Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini kita akan membahas masih mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto ya, ketika di acara Muslimat NU. Jadi ada pernyataan yang menjadi pembahasan. Pak Prabowo menyinggung soal raja kecil ya. Itu mengundang sebuah tanda tanya teman-teman, karena Pak Prabowo sendiri itu tidak menyebutkan secara spesifik siapa orangnya ataupun pihak-pihaknya. Jadi memang menyebutkannya secara general, pihak-pihak yang memang menghalangi efisiensi anggaran. Kemudian di pidato sebelumnya memang Pak Prabowo mengatakan yang tidak patuh, yang tidak taat, yang dablek saya bersihkan gitu kan. Itu kalau secara general menurut saya ke orang-orang seperti itu ya teman-teman. Nah, karena ini menjadi sebuah tanda tanya, muncullah persepsi-persepsi dari orang-orang ya, dari pengamat, dari politikus, bahkan dari netizen ya teman-teman, tentang raja kecil ini. Dan saya yakin teman-teman juga punya pendapat sendiri ya mengenai raja kecil. Siapakah orangnya atau pihak-pihaknya teman-teman? Seorang pengamat politik juga, Bung Adi Prayitno, itu ikut bersuara perihal raja kecil ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya seperti apa. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Nah ini berarti yang menghalang-halangi. Ada. Saya mau menghemat uang. Penghematan uang itu untuk rakyat. Prabowo sindir raja kecil. Wadaw, siapa nih? Nggak setujukah sama keputusannya? Saat memberi pidato di Kongres ke-18 Muslimat NU, Presiden Prabowo ngasih tahu alasan beliau untuk menghemat anggaran negara, karena lebih baik anggarannya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti memberi makan anak dan memperbaiki sekolah. Tapi, Pak Prabowo juga bilang kalau ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran ini, dan juga menyindir pihak yang selama ini suka menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri, berkedok dinas. Ada yang melawan saya. Ada dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil. Apa yang dimaksud itu menteri ya? Atau kepala daerah? Pak Prabowo juga mengungkapkan kalau ada pihak yang ingin memisahkan beliau dengan Pak Jokowi menggunakan politik pecah belah. Tapi beliau nggak mau ambil pusing. Dan hal itu adalah lelucon yang pantas ditertawakan. Yang sabar ya Pak, emang susah kalau ngurus negara ini. Ada aja cobaannya. Mumpung Pak Prabowo lagi bersih-bersih ya, jadi ini saya bongkar aja. Kenapa ini mesti kita bongkar? Biar rakyat tahu, masyarakat tahu. Karena saya meyakini gini loh, dengan lebih banyak masyarakat tahu, itu lebih pushnya lebih oke gitu ke atas, dibanding kita selama ini ditutup-tutupin gitu ya oleh para mafia ya. Proyek-proyek APBD Pak, tolong dicek. Ya, jadi ini semua mungkin Bapak pasti udah tahu, ini udah jadi rahasia umum. Sama Pak, ketika kita proyek ya, mau dijadikan penganten untuk menggiring ya, sebagai pemenang di lelang elektronik, itu Pak, rata-rata seluruh Indonesia adalah komitmen fee-nya 15%. Gimana standar mutunya? Dan raja-raja kecil yang dimaksud itu adalah apa? Yang paling penting adalah kepala dinas, PPK, semua. Ya, saya nggak sebutkan nama ya. Ya, nah ini juga proyek unggulan dari Pak Prabowo kan untuk membangun kelas baru ya Pak, RKB ya, ruang kelas baru. Ini juga udah beredar Pak, beredar kemana-mana, dijual belikan proyeknya, mencari kontraktor atau vendor untuk dimenangkan gitu ya. Saya nggak ada masalah itu, tetapi kalau ini dibiarkan, mutu bangunan sekolah kita kayak kemarin-kemarin terus gitu loh, hancur. Ya kita tahu kan bagaimana mutu bangunan sekolah-sekolah anak-anak SD, SMP, SMA. Ya karena gitu. Anggaran yang dikeluarkan komitmen fee 15%, belum LSM, belum kepala dinas, belum wartawan, ya kan?
banyak gitu loh, belum pungli-pungli di proyek ya. Itu tolong diperhatikan Pak, mumpung kita lagi bersih-bersih sekalian Pak, sekalian. Iya, saya bersihkan, kata Pak Prabowo. Dan menurut Bang Rusen, ini yang menjadi raja-raja kecil salah satunya kepala dinas, teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kabarnya ada yang lawan Pak Prabowo buat ngirit duit negara. Emangnya siapa ya yang ngerasa jadi raja kecil di birokrasi? Jadi Pak Presiden ini baru aja ngegas soal efisiensi anggaran. Intinya dia itu nggak mau duit negara dipakai buat hal-hal yang nggak penting, apalagi mubazir. Dia juga sampai sebut-sebut soal forum group discussion. Makanya beliau langsung potong anggaran buat perjalanan dinas ke luar negeri dan acara seremonial yang nggak ada gunanya katanya. Tujuannya jelas, biar uangnya itu dialihkan buat anak-anak Indonesia bisa makan, sekolah-sekolah diperbaiki, dan fasilitas lainnya. Faktanya ya memang di Indonesia ini ada 330.000 sekolah yang harus diperbaiki teman-teman. Tapi dana yang ada sekarang cuma cukup buat nanganin 20.000 sekolah aja. Kalau nggak ada penghematan ya bisa bertahun-tahun baru selesai. Tapi ternyata ada orang-orang di birokrasi ini yang nolak kebijakan ini. Mereka itu ngerasa katanya udah kebal hukum, jadi raja kecil, dan nggak mau dipotong anggarannya. Yang jelas ya langkah ini didukung banyak pihak pastinya, termasuk pengamat politik. Karena duit negara itu harusnya buat rakyat kan, bukan buat jalan-jalan para pejabat, apalagi korupsi para oknum. Menurut Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran, ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Nah, yang jadi pertanyaan ialah, siapakah raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo? Kalau ekonom Bima Yudhistira sih menduga bahwa raja kecil yang dimaksud ialah kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran itu dilakukan secara berlebihan. Menurut Bima, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel mungkin masih bisa dibenarkan, tapi beberapa hal esensial menyangkut pelayanan publik yang dipangkas anggarannya membuat para kepala daerah atau menteri memang wajar jika memprotesnya. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Kepala daerah atau menteri tadi ya disebutkan, diduga orang-orang yang merasa menjadi raja kecil itu teman-teman dengan alasan yang seperti kita dengarkan tadi ya. Ini semenjak turunnya PP 41 2021 ya, yaitu penggabungan Batam, Karimun dan Bintan ya, dan di bawah ex officio pemerintah Batam, ex officio-nya adalah wali kota. Ini kan yang kita dengar juga minggu yang lalu, PT Dani Tasa Lestari, bintang 5 yang dirubuhkan rata oleh pemerintah Batam. Yang seharusnya mereka yang sebagai pionir ya, telah mengelola 30 tahun diberikan peluang, diberikan perpanjangan ataupun diminta perpanjangan, apakah dengan persyaratan termasuk juga PT Sinergi Rada ini, kalau memang tidak ada sinkronisasi tentu bisa dibicarakan. Nah, ini semenjak turunnya PP 41 tahun 2021 ini, ex officio ini seperti raja kecil di Batam ini. Ngebahas seperti di raja Batam. Kecil. Ya. Ini catatan kita ya, semenjak BP Batam ini menjadi pelabuhan bebas sejak tahun 2007, dan berpisahnya pemerintahan Batam dengan BP Batam dan menyatu kembali di tahun 2021, timbul raja kecil. Ini saya pikir menjadi catatan bagi kita, apakah ini yang diinginkan oleh wali kota terpilih ataupun pemerintah Batam, sehingga kita juga ingin tahu ya, apa sih mimpi-mimpi wali kota Batam ini terhadap Batam itu sendiri? Apakah menghabisi para investor pendahulunya, menghadirkan dan menunjuk investor baru tanpa prosedural? Ketika diberlakukan efisiensi anggaran di semua kementerian, di semua departemen, ada pihak tertentu yang kemudian merasa terganggu dan membangkang.
Siapakah mereka itu? Adalah birokrasi. Siapakah birokrasi itu? Adalah oknum-oknum aparatus sipil negara yang selama ini memang selalu disorot. Mereka itu dianggap boros, mereka itu dianggap selalu mendapatkan fasilitas di atas rata-rata, tapi kinerjanya itu jauh panggang dari api. Kita tahu kalau kita bicara tentang birokrasi di Indonesia, itu kan birokrasi yang buruk, berbelit-belit, dan kemudian memang tidak pernah transparan. Itulah yang kemudian begitu banyak pihak mengapresiasi. Ketika ada efisiensi ini kemudian dilakukan di berbagai tempat oleh Prabowo, ini tentu untuk menghilangkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para raja kecil ini. Karenanya inilah yang saya sebutkan. Setelah Prabowo Subianto mengatakan raja kecil itu membangkang, maka tak ada cerita. Raja-raja kecil ini memang harus diberantas. Raja-raja kecil ini memang harus diberangus supaya birokrasi kita itu efisien. Efisien itu adalah birokrasi yang jumlahnya sedikit, anggarannya juga terbatas, tapi mampu melahirkan kerja-kerja yang cukup membanggakan. Kita kan sering selama ini mengeluh. Begitu banyak kebijakan-kebijakan publik, terutama pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi, itu kan berbelit-belit. Bikin KTP aja susah, bikin paspor aja susah, terkait hal-hal administrasi individu dan pribadi juga susah. Sementara pada saat yang bersamaan, setiap warga negara, kalau ada urusan administrasi, mereka kan juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Inilah yang kemudian mendapatkan apresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, raja-raja kecil ini ya tentu tidak happy karena mereka ke depan pastinya tak akan lagi punya keistimewaan. Kemewahan-kemewahan misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, ada FGD, ada seminar dan seterusnya, itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan kalau saya ingat ketika Bu Susi jadi Menteri KKP, dalam sambutannya Bu Susi juga bicara tentang bagaimana anggaran di birokrasi itu cukup luar biasa. Misalnya, untuk bikin studi terkait dengan perahu misalnya, ada seminar. Setelah ada seminar, ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, ada pengawasan. Setelah ada pengawasan, ada implementasi. 4 pos ini juga menghabiskan dana yang masing-masing ada anggarannya yang tidak sedikit. Banyak sekali. Seminarnya ada dana, sosialisasinya ada dana, FGD-nya ada dana, pengawasannya ada dana, implementasinya ada dana. Birokrasi yang cukup panjang ini yang memang membuat bagaimana mereka mendapatkan fasilitas yang cukup luar biasa. Itu yang disampaikan Bu Susi. Saya masih ingat waktu Bu Susi jadi Menteri KKP. Kata Bu Susi, kalau begini terus seminar-seminar, FGD, sosialisasi, kapan tuh bikin perahunya? Jadi yang substansi terkait dengan perahu itu tidak direalisasikan dengan cepat. Wajar kalau kemudian raja kecil ini mendapatkan apresiasi ketika dipangkas kebijakannya. Itulah yang saya sebut Prabowo Subianto ketika menghadapi raja kecil yang saya sebut dengan birokrasi, yang saya sebut dengan aparatus sipil negara ini harus menggunakan tangan besi. Karena mereka selama ini selalu dikeluhkan pelayanannya tidak pernah baik dan berbelit-belit. Nah itu ya teman-teman tentang raja kecil. Tadi disinggung oleh Bung Adi Prayitno, birokrasi. Jadi memang pihak-pihak atau orang-orang yang suka menggunakan dana dari pemerintah tanpa transparansi yang jelas ya. Kemudian pihak-pihak yang menggunakan anggaran pemerintahan dengan kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak perlu. Nah itu dia teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Siapakah raja kecil itu setelah kita menonton video-video yang disajikan tadi? Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.